Baik, para sahabat sekalian, hari ini kami akan melakukan diskusi di forum kecil. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Andra Jati, mantan duta besar kita di Senegal tahun 2012-2016, yang nanti akan membahas mengenai pertemuan ya jalur sutra dan jalur rempah ya, dan juga dari perspektif Hasta Brata. Pak Andra, seperti yang kita kenal, merupakan uh, diplomat senior dengan tadi posisi terakhir di Senegal ya sebagai duta besar. Selamat malam Pak Andra, terima kasih Selamat, sudah bisa hadir. selamat malam Pak Am, Ya. selamat malam Pak Yusuf. Pak Selamat malam, Yusuf Pak yang Adrian. kedua nih sudah tidak asing lagi, praktisi kebajikan timur dan juga editor untuk banyak sekali buku ya yang terkait dengan kebajikan timur, terus kemudian manajemen, terus kemudian juga filsafat ya, terutama juga buku-buku terkait dengan olah rasa yang berasal dari timur seperti Tai Chi. Pak Yusuf, terima kasih sudah bisa hadir kembali ya. Iya, terima kasih, Pak Am. Ya, baik. Ini untuk mempersingkat waktu karena saya lihat Pak Andra juga sudah siap. Kita akan meminta kesediaan Pak Andra ya untuk membahas topik yang terkait dengan diplomasi, kemudian juga pertemuan ya jalur rempah dan jalur sutra. Saya akan tampilkan materi PPT yang akan dibahas oleh Pak Andra ya. Ya, silakan Pak. Baik. Baik, makasih Pak Am, Pak Yusuf, selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semuanya. Ya, malam ini saya diminta oleh Pak Yusuf untuk berbagi pemikiran atau pengetahuan tentang Hasta Brata 7 dengan topik jalur rempah bertemu jalur sutra. Begitu ya Pak Yusuf ya. Iya, Ini menarik ya, karena kedua jalur ini atau dua sejarah ini sangat sangat menarik dan sudah berlangsung sudah lama ya, sangat tua sekali, umurnya hampir sama. Bahkan jalur sutra itu sudah sebelum Masehi kan gitu. hmm. Jadi orang bilang ini kedua jalur ini tiga milenium yang lalu lah gitu kan. Hmm. Dan kedua jalur ini juga yang secara tidak sengaja itu sudah mencerminkan adanya uh, lintas perdagangan atau perdagangan bebas antara Barat dan Timur sebelum Hmm. adanya globalisasi. Ya. Jadi kalau saya mulai dari, saya tidak akan bicara mengenai sejarah ya, ini langsung saja kepada jalur rempah. Ini ada dua ya yang saya intinya itu adalah rute perdagangan komoditi rempah dari Asia ke Afrika dan Eropa. Ya. Ini banyak tokoh-tokoh sejarah pedagang yang berusaha mencari di mana itu rempah berasalnya, di mana gitu. Karena sudah mendengar dari zaman-zaman dari masa-masa kerajaan Romawi kuno dan sebagainya bahwa ada rempah yang merupakan komoditi sangat istimewa ya, yang dicari oleh banyak pedagang dari Eropa terutama. Nah, sehingga terjadi persaingan dagang antara Portugis, Belanda, dan Inggris ya, pada waktu itu. Mereka berebut mencari di mana sumber dari rempah ini, gitu kan. Sampai ketemulah kepada di bagian timur, yaitu khususnya di Nusantara. Ya. Jadi jalur rempah ini merupakan lintas pelayaran dan juga lintas dagang antara timur dan barat. Ya. Sampai di sini saya beralih dulu ke jalur sutra. Nah ini juga jalur sutra
sudah sangat tua umurnya, sudah terjadi ya pada masa-masa zaman dinasti di Tiongkok. Pertamanya adalah melewat jalur darat melalui Asia Tengah. Jadi dari Tiongkok melalui jalur Asia Tengah, ya, negara-negara yang sekarang yang dulunya adalah negara bagian dari Uni Soviet, sekarang sudah berdiri sendiri. Nah, ini juga Tiongkok berusaha untuk menukarkan barangnya berupa sutra ya dengan barang lain yang ada dari Eropa, apa porcelain atau dan sebagainya ya. Nah, ini adalah pertukaran barang dagang antara Tiongkok dan Eropa. Nah, kemudian selain jalur darat melalui Asia Tengah, Tiongkok juga berusaha melalui jalur laut, ya. Jadi yang namanya Maritime Silk Road, ya. Ini melalui Samudra Hindia, Laut Cina Selatan sampai ke Afrika Timur. Nah, di sini berkembang banyak sekali juga lintas dagang dan ekonomi pertukaran budaya, karena di setiap pelabuhan-pelabuhan yang mereka singgahi itu tidak saja perdagangan, tapi juga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya dan peradaban dari kedua belah pihak, ya. Sehingga terjadi yang namanya lintas budaya dan peradaban antara Barat dan Timur sudah terjadi pada waktu itu. Hanya memang belum secara struktur ya, organisasi gitu. Nah, kemudian kembali ke jalur rempah. Jadi saya katakan tadi ada interaksi peradaban, budaya, adat, dan ilmu pengetahuan antara kaum pedagang yang melintasi jalur-jalur rempah itu tadi dengan pihak dari pihak Nusantara, karena mereka sudah ketemu ya dengan di mana sumber rempahnya itu, kemudian terjadi interaksi peradaban antara pihak negara-negara pedagang-pedagang Eropa dengan Asia, khususnya di Nusantara. Tidak saja itu, juga dengan ilmu pengetahuan, peradaban, dan sebagainya ya. Begitu juga dengan jalur sutra, ada dialog antara pedagang timur dan barat mengenai peradaban. Mereka berusaha untuk akulturasi, asimilasi kedua prinsip kehidupan di antara mereka. Jadi saling mengenalkan. Nah, tapi kemudian yang sampai ke jalur rempah ke Nusantara itu adalah pedagang-pedagang yang ingin menguasai sumber rempah itu yang utama ada di Maluku, sehingga terjadi pertikaian dan sebagainya ya, sehingga sampai kepada masa penjajahan Belanda ya, di Indonesia. Sebenarnya awalnya adalah pedagang dari perusahaan-perusahaan VOC yang datang ke Indonesia itu, dan mereka bukan dari pemerintah sebenarnya. Nah, kemudian di sini terjadi selain asimilasi, interaksi budaya peradaban, juga ada konflik ya di antara pedagang dengan pemilik rempah itu, sehingga dia dipengaruhi supaya bisa menjual, terjadi monopoli lah ya, perebutan antara Portugis, Belanda, dan Inggris itu ingin memperoleh monopoli perdagangan rempah ya. Nah, kemudian secara kebetulan juga ya, pihak RRT kan terus mengembangkan jalur sutranya ya, melalui berbagai program, antara lain yang terakhir adalah Belt and Road Initiative dari Presiden Xi Jinping. Itu tahun 2013, dan Indonesia pada 2014 meluncurkan program Poros Maritim Indonesia ya, yang dikenal dengan World Maritime
fulcrum. Presiden Jokowi ingin mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Nah, Presiden Jinping menawarkan kepada Indonesia, mau nggak kita kerjasama dengan Indonesia ini di bidang menggunakan jalur rempah dan jalur sutra. Nah, Cina sementara ini sudah membangun berbagai proyek melalui jalur sutranya itu khususnya di Afrika dan juga di Asia Tengah bagi proyek infrastruktur. Nah, menawarkan kepada Indonesia. Indonesia mengatakan bahwa boleh saja kita kerjasama, tapi harus berdasarkan prinsip win-win, ya, saling menguntungkan, tidak ada pemaksaan dan sebagainya, sehingga kedua negara ini, Indonesia dan Tiongkok, bisa menikmati hubungan baik antara kedua belah pihak. Nah, di sini secara singkat saja bahwa pertemuan jalur rempah dan jalur sutra ini memang mengakibatkan suatu interaksi peradaban antara Barat dan Timur, ya, sehingga kalau saya kutip dari kelompok studi negeri rempah ini, bahwa pencapaian peradaban manusia tidak pernah lepas dari kerjasama internasional. Melalui jalur rempah ditemukan kesamaan nilai-nilai universal antar bangsa. Ini cocok dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf, di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Begitu ya Pak Yusuf ya? Jadi memang sebetulnya kalau kita saling menyadari bahwa semua orang itu memang punya kesamaan, pasti bisa diadakan pertemuan, bisa ketemu lah, ya. Tapi yang berkembang kan sekarang ini seperti dikatakan Huntington, ada clash of civilization, ya, konflik peradaban antara Barat dan Timur. Sebenarnya kalau kita kembali kepada prinsip jalur rempah dan jalur sutra, itu tidak terjadi, ya. Itu tadi yang dikatakan Pak Yusuf tadi itu, yang semua orang bersaudara, gitu kan. Tapi kemudian ya namanya berkembang politik internasional, terjadi persaingan atau perebutan pengaruh, monopoli dagang sebagainya, sehingga timbul konflik peradaban itu terjadi sekarang ini. Nah, saya ingin menunjukkan petanya yang kedua, slide yang kedua Pak. Nah, ini adalah salah satu dari jalur rempah, ya, dari Maluku, ya, di Indonesia ini sampai ke melalui South Africa. Di sini ini ada banyak di South Africa banyak tanaman-tanaman yang berasal dari sini, dari Maluku, ya. Nah, dibawa ke Belanda. Kebetulan saya pernah tugas di Cape Town, jadi saya bisa menceritakan juga bahwa ini jalur rempah yang dilakukan oleh Belanda atau VOC, tidak saja untuk kepentingan Belanda, tapi juga untuk kepentingan perdagangan di Eropa. Mereka mensuplai kebutuhan Eropa, kebutuhan rempah untuk negara-negara Eropa. Dan juga jalur ini digunakan oleh Belanda untuk politik pembuangan orang-orang Indonesia yang anti Belanda. Mereka buang di South Africa sini. Sehingga ada beberapa tokoh terkenal dari Indonesia, ulama terkenal dari Indonesia yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Afrika Selatan. Baik, yang berikutnya Pak Am, ini slide yang ketiga. Halo Pak Am. Nah, ini maaf, yang ketiga dulu Pak. Buku. Nah, ini ada buku yang ditulis oleh wartawan senior Afrika Selatan yang judulnya From the Spice Island to Cape Town. Yang tadi itu, ya, yang saya gambarkan tadi itu. Ini adalah menceritakan seorang tokoh ulama Indonesia yang berasal dari Pulau Tidore. Namanya Kadi bin Abdul Salam. Dia adalah ulama besar di Tidore yang dibuang oleh Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, ya, karena beliau itu menentang Belanda, menentang VOC lah, begitu ya.
Dia dipenjara di Robben Island, tempat penjaranya Mandela selama 11 tahun. Dan selama di penjara, imam ini menulis Al-Quran dari ingatannya. Berhasil dua Al-Quran, dua kitab ditulis. Dan sampai sekarang keturunannya imam ini masih ada di Cape Town. Turunan langsung ya, Imam Qadhi Abdul Salam ini. Pak Imam Syafiq juga yang Morton itu dari Afrika Selatan. apa ya Pak? Maaf. Syafiq Morton itu Ya, dari penulis. Afrika Selatan, Pak. Oke, Ya. Ini wartawan senior di Afrika Selatan. baik. Dan masanya imam dari Tidore ini di Afrika Selatan diizinkan dibangun madrasah dan juga masjid. Di Cape Town ada namanya Masjid Awal. Jadi satu-satunya masjid yang pertama kali berdiri di Afrika Selatan itu di Cape Town, di kota Cape Town. Ini ada bukunya, jadi ya, Spice Island, from Spice Island to Cape Town ya. Tadi yang gambar yang utama tadi peta yang saya gambarkan tadi. Ini bercerita tentang tadi ya salah satunya perjalanan Syekh Abdul Salam. Iya betul. Hmm. Kemudian ini yang berikutnya, slide yang berikutnya. Nah inilah, ini saya ambil dari Google ya. Kemudian kok pas ketemu judulnya The Silk and Spice Roads. Ya. Ini menggambarkan pertemuan antara jalur rempah dan jalur sutra yang dari Asia dan sampai ke Eropa, ya, melalui Afrika dan sebagainya. Termasuk Madagaskar ya Pak ya. Sini ada Madagaskar, banyak sekali pedagang-pedagang Indonesia akhirnya menetap di sana. Ya. Bahkan presidennya Madagaskar keturunan Indonesia, semuanya keturunan Indonesia di Madagaskar. Oh baik. Ya. Kemudian ini tadi yang terakhir ya mungkin yang terakhir slide terakhir satu lagi. Nah ini pidato Presiden Jinping 2017 ya mengenai Belt and apa namanya Belt Road Initiative. Yeah. Ini bagus sekali kalau menurut saya ya ininya ajakannya ya kepada negara-negara yang dilalui oleh jalur sutra atau Belt and Road Initiative ini. Meskipun pada 2019 konsep atau rencana Belt and Road Initiative ini agak mandek karena COVID, ya banyak yang tertunda ya, intinya. Jadi belum dikatakan berhasil seluruhnya proyeknya Jinping ini. Tapi himbauannya atau ajakannya sangat baik untuk dunia ini kan, jadi ya mereka menggambarkan kerjasama, openness, inclusiveness, mutual learning dan mutual benefit atau win-win ya sini kan, friendship dan sebagainya. Nah, kemudian mengenai jalur rempah, pemerintah Indonesia sedang mengajukan kepada UNESCO untuk dijadikan warisan budaya dunia. Nah, mudah-mudahan tahun 2024 atau 2025 bisa diterima atau diumumkan sebagai salah satu warisan budaya jalur rempah itu tadi. Jadi mungkin itu Pak Paham secara singkat ya uraian saya. Nanti kita bisa berkembang dari obrolan selanjutnya. Terima kasih Pak Am. Ya, terima kasih Pak Andra atas pemaparannya. Saya sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi ya terkait dengan perjalanan ini jalur rempah dan kemudian pertemuan dengan jalur sutra. Tapi barangkali saya simpen dulu nih sampai kita meminta nih pemaparan atau pandangan Pak Yusuf Sutanto ya terkait dari materi jalur rempah, jalur sutra ini. Mungkin saya kira kita dipersilakan dulu Pak Yusuf untuk memberikan pandangan ya tambahan atas topik kita hari ini. Terima kasih Pak Am dan Pak Andra atas kesediaan untuk ngobrol-ngobrol malam ini. Jadi peristiwa G20 dan peranan Pak Jokowi di dalam ini sebenarnya ada suatu pertanda bahwa
era diplomasi perang dingin itu sudah berakhir. Dan kalau terus diterus-teruskan akan semua orang suffer, semua orang akan menderita. Tidak ada yang diuntungkan. Jokowi breakthrough dengan suatu konsep yang memimpin dunia itu harus bisa menjadi seperti srengenge, matahari, bulan, bintang, angin, dan seterusnya seperti langkah-langkah Astabrata. Dan lalu kita melihat bahwa memanage dunia ini sekarang bagaimana itu bisa memanage dunia kalau sepatu lamanya perang dingin itu sudah nggak bisa dipakai lagi kan ya. Itu. Nah inilah menurut saya akan Pak Jokowi ini sudah ice breaking ini. Dan mudah-mudahan kalau dia sampai kepilih menjadi sekjen PBB, ini akan bergulir terus, akan dilanjutkan oleh pimpinan G20 berikutnya seperti India, gitu, dan nanti siapa lagi. Menjadi suatu ilmu ke depan. Nah, tentu Pak Jokowi sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri, masalah yang dihadapi day to day sudah luar biasa. Nah, saya mau mencoba mengajak orang-orang senior dan orang-orang yang peduli lah, senior atau junior bukan itu, tapi yang penting peduli, mau senior mau junior nggak apa-apa, gitu. Untuk mencoba memberikan backup dengan masing-masing sesuai dengan kondisinya, gitu. Nah, karena apa? Karena kalau melalui media tertulis kita butuh pengalaman, saya butuh buku yang tebal-tebal, dan setelah itu nggak dibaca orang, hanya orang yang sedikit aja yang mau menekunin baca buku itu. Karena itu saya menempuh jalan sekarang ini Pak, ngobrol-ngobrol supaya kita bisa menggunakan jasa YouTube untuk mendokumenter kita kan, gitu. Nah Pak Am ini kelihatannya memang mempunyai bakat untuk meramu ini, gitu. Jadi host, gitu. Selama ini. Nah saya diplomasi Pak Jokowi ini bisa mengangkat kembali bahwa seperti dikatakan oleh penyair Kumagai, gunungnya tetap gunung yang sama, jalannya pun tak pernah berubah sepanjang masa. Yang berubah itu adalah ilmu kesadaran. Gitu? Antara masa depan dan masa kini dan masa lalu itu ada suatu kesatuan. Gitu? Ini yang kurang kita sadari karena kita miopia zaman sekarang ini hanya melihat itu aku untuk apa, saya dapat apa, kalau nggak bisa saya rusak semua. Karena itu negara-negara yang adidaya itu datang ke Bali itu masing-masing dikawal oleh pesawat terbang yang membawa senjata nuklir. Ada yang lebih ini kapal induknya didekatkan ke situ sehingga bisa menjadikan berkobarnya perang dunia dari Bali. Ya toh? Kan sedih kita juga habis semua kan. Tapi diplomasi ini berjalan dengan baik oleh Pak Jokowi diadakan gitu. Nah, sehingga bagaimana kita melalui diskusi malaman ini ya toh, nanti ngajak teman yang lain supaya coba yuk perbanyak. Karena ini membutuhkan nasionalisme yang berbeda dengan pada saat nasionalisme ketika kita dipengaruhi Ernest Renan tentang what is nation itu dijadikan alasan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Karena kemerdekaan itu adalah jembatan emas di seberang sana kita akan membangun dan misinya. Nah, pikiran ini pada 1960 oleh Bung Karno
dibawa ke PBB sehabis merasakan pahit getirnya Perang Dunia I sama II. Bagaimana supaya Liga Bangsa-Bangsa yang gagal ini mau diapain? Nah, datanglah Bung Karno dan mengatakan, look, you tidak usah takut. Nasionalisme kita ada di dalam taman sarinya internasional. Nah, ini penting sekali. Pada saat yang bersamaan, itu NASA dari Amerika merilis foto yang diambil dari astronot ketika keluar dari pesawatnya dan melihat sebenarnya planet yang tempat kita tinggal bernama Bumi ini segede apa sih di tengah alam semesta yang luas tak bertepi itu. Nah, itu ternyata hanya secuil aja ya, dan semua nggak ada kotak-kotak negara, kotak-kotak apa segala. Dan itu berlayar di tengah alam semesta. Bisa kapan saja oleh sang penciptanya bisa itu terjadi interaksi, tabrak, hancur itu. Nah, ini 1960 ini saat seharusnya pada saat itu semua elemen masyarakat melalui pendidikan dan lain-lain itu menyadarkan kesadaran bahwa masa depan kita bersama itu adalah kita harus membangun di 4 samudera dan 5 benua, kita semua bersama. Tidak ada pilihan lain. Tapi karena leha-leha, enteng-enteng aja, ya toh, comfort zone aja, nah baru hasilnya itu dibawa ke Tiongkok sana dan dipertemukan dengan orang-orang di sana dan menjadilah di sana kuil-kuil, atau ada yang terkenal itu adalah kuil Shaolin. Nah, orang dari India merasa bahwa saya harus menjelaskan dan membuat mengkonkretkan kuitus of idea ini, kuitus of spiritual ini. Dia pada tahun 500 Masehi dia datang ke kuil Shaolin. Jadi terjadilah dialog peradaban yang tanpa adanya usaha untuk kolonialisme segala macam penjajahan. Semua win-win. Bersamaan tentu ada yang ikut ngambil rempah-rempahan. Gitu. Nah, yang menarik ini di Batu Jaya, Rawang itu ada serat dari Sungai Cimanuk itu 500 meter itu ada kumpulan kuil yang dibilang keluar dari bumi naik ke atas. Padahal itu sudah dibikin pada tahun abad kedua sebelum abad kedua tahun 150-an itu yang pertama dibangun di situ. Nah, lalu karena waktu lama ketumpuk tanah-tanah akhirnya bawah tanah. Nah, itu oleh Pak Hasan Jafar dari UI, arkeolog UI, dia menemukan itu sehingga heboh sekali kan di mana pada waktu itu diresmikan di launch ya, banyak arkeolog dari luar negeri. Nah, di situ ada kuil yang karena Jawa Barat itu tidak banyak gunung dengan batu-batu seperti Jawa Tengah, maka sudah dibentuk terbuat daripada batu bata. Artinya tanah yang mendapat sentuhan teknologi. Ya. Nah, di dalam itu ditemukan barang-barang dari India dan dari Tiongkok. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi jalan rempah yang melewati lautan China Selatan yang ombaknya besar itu datanglah ke Pulau Jawa. Ya, nah, orang ini yang berani berlayar di lautan
skill-nya, kemampuannya itu lebih tinggi daripada Marco Polo yang naik unta atau kuda ya dari Italia sana ke Tiongkok itu untuk mencari sutra. Ya, nah karena itu peradaban tua ini sudah menjadi sesuatu yang menurut saya perlu dikembangkan. Karena dari peradaban ini terjadi ada si Valmiki itu memberikan Ramayana dan Mahabharata, ya toh? Dan lalu Nusantara itu merespon dengan Astabrata ini, ya toh? Nah, sekarang ini konsep ini menjadi peluang yang kosong dan menurut saya kita bisa Pak Jokowi ini bisa mengembangkan ini yaitu konsep Astabrata. Nah, inilah saya rasa saya mau memberi background bagaimana jalan sutra dan jalan rempah itu akhirnya bertemu. Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Tadi saya sampaikan ke Pak Andra, nih ada beberapa hal yang menggelitik ya, saya ingin konfirmasikan. Juga dari pembahasan Pak Yusuf ini ya, ini terkait dengan pertama sejarah ini, karena bagaimanapun kan kita belajar dari masa lalu ya. Memang tadi diangkat gitu ya harapan pada saat Pak Anda berbicara mengenai diplomasi yang mengutip apa yang sudah dan sering disampaikan Pak Yusuf itu di empat samudra dan lima benua kita semua bersaudara itu kan sangat sangat ideal sekali ya. Tapi kan di tataran praktek di mana dunia ini kan penuh dengan kepentingan. Jadi hal yang sifatnya konflik, terus kemudian perselisihan, penaklukan kan tidak bisa dihindari. Tapi itu yang terjadi kan di masa lalu. Jadi pembahasan mengenai jalur sutra ataupun jalur rempah yang nampak indah sekarang, karena itu berbicara tentang hubungan antar bangsa, terus kemudian juga meleburnya beberapa budaya ada semacam juga ya perkembangan peradaban. Tapi sisi kelamnya kan penaklukan, konflik, penguasaan. Itu baik di jalur sutra maupun di jalur rempah kita ini. Iya. Nah, ini ke depan ini Pak Andra, Pak Yusuf ya. Karena ya kalau kita lihat juga dari perspektif yin yang gitu kan. Jadi mengharapkan kita apa damai atau seperti yang gagasan-gagasan ideal tentang persaudaraan ya tentang perdamaian yang abadi. Apakah itu bisa ke depan tuh memberikan harapan yang baik, yang kuat gitu Pak? Karena sekarang pun sebenarnya antara gagasan dengan realita ini ada gap yang cukup cukup dalam ya. Jadi um, apa namanya optimisme prediksi ke depan seperti apa nih Pak dinamika hubungan di dalam konsep ini ya antar bangsa ini Pak Andra. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi memang kalau kita bicara apa idealnya sih memang ya sangat indah gitu ya sebetulnya ya. Tapi kita tidak perlu, kita harus tetap optimis Pak ya. Meskipun ada beberapa tantangan ya yang harus kita hadapi ya untuk bisa mewujudkan idealisme itu. Ya. Ini apa melalui diplomasi ya yang sudah dilakukan oleh Indonesia melalui dengan leadership di G20 dan sekarang tahun ini ASEAN itu akan apa secara bertahap, secara apa ya kasus per kasus atau secara apa item per item itu yang dicoba untuk diselesaikan tantangan tadi itu ya. Berbagai tantangan banyak sekali kan yang nah kita berusaha Indonesia sebagai pemimpin saat yang sudah diuji antara lain melalui G20 itu kita sudah berhasil itu di situ ya bisa mengakomodasi
kepentingan dari sekian puluh negara atau yang berbeda dan juga mempunyai karakteristik tersendiri, tapi Indonesia bisa mengemas ya perbedaan itu menjadi suatu kesepakatan. Ya. Meskipun tantangannya juga setelah dikemasnya bagaimana follow up-nya, tidak lanjutnya untuk mewujudkan itu juga tidak mudah. Ya. Karena siapa yang akan menjadi lead-nya untuk mewujudkan yang sudah disepakati kalau kita bicara G20 ya misalnya ya. Apa yang sudah disepakati G20, sekarang siapa yang mau mewujudkan itu? Indonesia sudah bukan ketua lagi. Ya. Kita sudah membangun jembatan lah ibaratnya gitu Pak Yusuf ya. Paham ya? Membangun jembatan untuk bisa menyeberangi menembus dari tantangan-tantangan tadi itu. Nah, sekarang India kan ketuanya G20. Apakah India akan melakukan itu? Ini suatu juga pekerjaan rumah yang besar ya. Jadi memang tidak mudah untuk bisa mencapai idealisme tadi itu ya. Dengan semua bisa terangkum semua kepentingan itu. Tapi kita harus tetap optimis, paham ya. Terus, memang dalam hubungan internasional atau dunia diplomasi prinsip win-win itu tadi tetap ya. Tidak ada satu pihak pun yang merasa menang dan tidak ada yang kalah. Ya. Jadi semuanya bisa menerima. Itulah yang dicapai di G20 itu. Kita Indonesia bisa mengepak ya banyak kepentingan itu menjadi suatu deklarasi yang berapa jumlahnya 300 berapa gitu loh ya. Baik. Jadi nggak apa. Tapi masalahnya lagi siapa yang akan melanjutkan itu, yang mewujudkan komitmen itu kan banyak sekali Pak di G20 itu. Komitmen-komitmen yang sudah dicapai, sudah sepakati. Tapi bagaimana untuk selanjutnya follow up-nya bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan atau menjadi pekerjaan besar bagi bangsa-bangsa khususnya di G20 ini. Jembatan sudah bangun, kita berperan besar dalam membangun jembatan itu. Tapi selanjutnya bagaimana jembatan itu dimanfaatkan ya untuk dimanfaatkan, diperkuat sehingga bermanfaat untuk kedua belah pihak kan. Seberang sini dan seberang sana itu bermanfaat merasakan hasilnya dari pembangunan jembatan itu tadi. Baik. Ya, terima kasih Pak Andra. Perspektif Pak Yusuf nih kita ingin mendengarkan nih. Saya selalu ingat ya apa yang disampaikan Pak Yusuf itu tentang yin yang ya, dan saya kira mungkin dinamika ini juga terkait sama keseimbangan seperti itu ya. Pak Yusuf silakan. Jadi ya begitu Pak. Jadi kalau kita melihat bahwa kita itu manusia itu kan hanya kalau ada harapan dia ada semangat hidup kan, gitu. Ya. Bahkan di dalam psikologi ada cerita satu orang dihukum di penjara 10 tahun tapi sama sipirnya didiemin aja kan dia mau bunuh diri kan. Diemin aja. Akhirnya disuruh, minta disuruh apa kerja apa aja. Nah, lalu sipirnya bilang, udah itu ada gunung gundukan itu pindahin ke sini. Wah, dia bangun pagi bangun apa sore juga nggak cepet-cepet istirahat sampai cepat selesai itu. Tapi setelah selesai didiamin aja juga, ya toh. Dan akhirnya orang itu bunuh diri itu. Ya. Jadi karena itu masyarakat betapapun susahnya harus disadarkan bahwa kalau itu kehilangan harapan, maka itu akan tidak ada semangat hidup. Gitu. Dan kalau itu tidak sampai kepada suatu konsep in giving you will receive, gitu. In pardoning you are pardoned. Maka you akan berisi hidup selfish. Saya dikasih dulu, baru saya memberi. Saya minta maaf dulu, baru you kalau ini saya maafkan. Ya, nah ini semua nanti akan menjadi kerjaan rumah yang dimaksud oleh sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh golongan pendidik, spiritual dan lain. Ketika melihat foto bumi oleh astronot dari NASA itu, tapi itu
sayang sekali nggak disadari. Nah, sekarang kita lihat budget spending yang ada di kita punya acara kemarin yang Pak baru rilis itu Pak untuk pendidikan itu 6 miliar dolar itu seluruh dunia ya, pendidikan yang begini-begini ini. Lalu untuk senjata, dagang senjata itu sampai sekarang sudah menjadi 2,1 triliun perdagangan. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Jadi ini beresin dulu kesadaran ini. Ya, dan lalu uangnya bisa dipakai untuk distribusi pendidikan yang sangat mendasar. Itu kan Pak. Gitu. Nah Indonesia bisa teriak begini di DPR, di PBB karena apa? Sejak pasukan PBB penjaga perdamaian didirikan sampai sekarang ini, dan Pak Andra lebih tahu lagi tentang apa saja yang akan dilakukan tahun depan ini, ya. Itu Indonesia selalu kirim pasukan Garuda itu kontingen. Ya toh? Dan kalau kita ngomong di PBB, oke, saya mau begini, tapi dengan syarat saya akan memberikan pelajaran ekstra tentang bahasa Indonesia. Bukan juga belajar menjadikan bahasa itu, tapi pengertian bahasa Indonesia yang mencerminkan kedudukan manusia dalam masyarakat. Yaitu aku akan berkembang menjadi kami lalu akan mengenal kamu, mengenal kalian, mengenal dia, mengenal mereka, dan baru terjadi integrasi menjadi kita. Ya, ya mesti ngomong kalau sekarang India itu adalah inspirator pertama dengan tatuan asli dan Tridakara. Coba diceritakan apa sih? Jangan hanya melihat dagang aja, mana bisa dapat untung sana sini. Kalau untung itu menciptakan keributan, udah ada forget aja. Karena untuk membereskan kembali itu harganya lebih mahal daripada untuk merusak. Benar? Nah ini yang harus kita tampilkan diplomasi ini. Ketika Pak Jokowi melalui, kalau dia syukur kalau dia jadi sekjen melimpahkan G20 pada India, please kasih message ini. Dan kalau nanti ketika melimpahkan itu karena ini usianya setahun aja G20 itu kepada Tiongkok, yuk kita harus cerita tentang yang saya ceritakan tadi itu 8 kali 3 itu 23 bukan 24. Ya toh? Ketika seorang yang bodoh bercekcok dengan pemilik toko kain mengatakan bahwa 3 meter kali 8 bayarnya 24, tapi si orang bodoh itu mengatakan 23. Lalu muridnya Konfusius yang tersayang dan cum laude menengahi ya toh, dan mengatakan bahwa ya benar dong 8 kali 3 24, cuma 23. Tapi yang orang bodoh kan nggak ngerti, dia sudah menjadi iman saya, kepercayaan saya, dan saya siap mati untuk ini. Oke, kita tanya pada juru penengahnya, yaitu cari Konfusius gitu. Dan lalu setelah Konfusius mendengar ceritanya itu, lalu dikatakan 8 kali 3 23. Muridnya langsung mau naik darah. Ini guru gimana? Lalu Konfusius mengatakan begini, ilmu pengetahuan itu diciptakan untuk menyelamatkan manusia, bukan mencelakakan manusia. Dia katakan, ingatlah tasya itu ilmu yang pendidikan dari universitas itu, tingkat universitas itu. Dia dimulai dengan kata-kata, bukan cari ilmu pengetahuan spesialistik, ahli ini, tapi orang yang mau memperoleh dunia, dia harus memulai dari diri sendiri. Orang memulai diri sendiri, dia harus belajar membedakan hakikat peristiwa. Sehingga yang mestinya tipis tidak ditebalkan, yang mestinya tebal tidak ditipiskan.
karena itu akan merusak semua. Lalu dari siapa yang harus belajar? Dari rakyat, jelata sampai raja. Tidak ada kecualian. Gitu. Karena itu kalau itu terjadi, maka yuk akan bekerja dengan lebih baik, sistematis, akhirnya memperbaiki keluarga, negara, dan akhirnya bukan memperbaiki dunia, tapi tercapailah damai dunia. Gitu. Nah ini menurut saya yang harus kita masukkan, karena itu saya senang karena kemarin ada dekan dari Fakultas Ilmu Budaya dari UI yang sudah mulai memberikan suara kan. Nanti kita bisa kembangkan terus ini Pak Am. Ya toh, Baik. 2 minggu. Begitu Pak Am. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Saya kira dari dua perspektif tadi, melihat hubungan antar bangsa ke depan tetap kita optimistis ya bahwa kita akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik ya di dalam konteks hubungan antar bangsa ini. Ya. Tadi disampaikan ya masa lalu dengan sekarang di posisi sekarang jauh lebih baik ya, terdapat banyak kesadaran dan saling pemahaman ya, adanya kesetaraan antar bangsa, adanya atau diperlukannya kerjasama dan hubungan yang saling kebergantungan ya. Dan saya kira apa-apa yang terjadi, apakah itu konflik ataupun perselisihan, memang itu akan menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Nah, namun posisi sekarang saya kira ya dari apa yang disampaikan Pak Yusuf, Pak Andra itu jauh lebih baik, dan saya kira tidak akan mengulang kembali ya sejarah kelam di abad-abad lalu ya yang penuh dengan penaklukan, peperangan, konflik, dan hubungan-hubungan yang tidak seimbang gitu ya antar satu bangsa dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi saya simpulkan diplomasi di Indonesia akan sangat memerankan peranan yang penting, dan dengan cara itulah sebenarnya kalau umpamanya kekuatan tidak kita miliki secara fisik, tapi kekuatan-kekuatan jalur yang lain itu bisa kita kembangkan ya, dan barangkali ke depan tidak perlu penekanan ke fisik terlalu besar ya kalau ada persamaan pendapat ini ya, komen tentang kecilnya anggaran pendidikan di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran militer umpamanya. Ya, harusnya dunia bisa menjadi lebih baik ya kalau para pemimpin punya kesadaran untuk tadi mengurangi anggaran militer dan meningkatkan anggaran yang terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan. Baik Pak Yusuf, Pak Andra, terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin untuk menutup diskusi dan bincang-bincang kita ini. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih, salam sehat Pak Andra, Pak Terima Yusuf. kasih Pak Am, Pak Yusuf. Terima Terima kasih Pak kasih. Am.